Beda kualitas Tom Haye dan Mees Hilgers, naturalisasi baru di Timnas Indonesia. Usai dicoret Sintayong, wonderkid Timnas Indonesia ini dilirik pencari bakat Eropa. Bentangkan bendera Indonesia, Ilyas Al-Haf ngaku tertarik bela Timnas Indonesia. Media Inggris sebut 4 pemain muda Indonesia perlu diwaspadai. Breaking news, Ketum FA Thailand mengundurkan diri akibat insiden di SEA Games. Rafael Struijk akan dipoles ex-pelatih PSM Makassar. Beda kualitas Tom Haye dan Mees Hilgers, naturalisasi baru di Timnas Indonesia. Melansir dari laman Transfermarkt, diketahui bahwa Tom Haye dan Mees Hilgers sama-sama pemain yang bisa ditempatkan di lebih dari satu posisi. Mees Hilgers misalnya, meski musim lalu dirinya ditugaskan sebagai central back bersama Twente Football Club di kasta teratas Liga Belanda. Namun pemain 22 tahun ini juga mampu bermain sebagai wingback serta gelandang bertahan. Dengan postur 185 cm miliknya, Mees Hilgers punya kemampuan membaca bola yang apik serta kekuatan intercept yang mumpuni. Selain itu, dengan kecepatan serta akurasi tackling miliknya, menjadikan Mees Hilgers cocok ditempatkan di lini tengah sebagai gelandang pemutus serangan lawan. Tom Haye tak jauh beda, gelandang berusia 28 tahun ini juga bisa bermain di lebih dari satu posisi seperti defensive midfield, central midfield hingga center back. Tugasnya adalah menjaga kedalaman, namun umpan-umpan akuratnya sangat dibutuhkan saat tim melakukan counter attack. Namun ketika menghadapi tim yang kualitasnya jauh di bawah Heerenveen, pelatih lebih memilih memainkan Haye sebagai gelandang tengah. Usai dicoret Sintayong, wonderkid Timnas Indonesia ini dilirik pencari bakat Eropa. Salah satu wonderkid Timnas Indonesia dilirik pencari bakat Eropa meskipun dicoret Sintayong di FIFA Matchday Juni 2023. Dialah Ramadan Sananta yang mendakda dilirik oleh akun pencari bakat Eropa. Di SEA Games 2023 silam ia tercatat sebagai salah satu pencetak gol terbanyak dengan koleksi 4 gol serta mengantarkan Timnas Indonesia U22 meraih medali emas. Catatan apik ini pun membuat salah satu akun pencari bakat Eropa @talentscout meliriknya. Disebutkan bahwa Ramadan Sananta masih berusia 20 tahun dengan posisi striker dan membela Persis Solo. Ia dianggap sebagai penyerang yang komplit. Striker Persis Solo ini diklaim memiliki kekuatan seperti kecepatan, finishing, insting, pergerakan, hingga atletisme. Akun pencari bakat tersebut juga menyebut kalau Sananta mirip dengan Edinson Cavani. Meski begitu, Sintayong justru tak memanggilnya ke Timnas Indonesia di ajang FIFA Matchday Juni 2023. Bentangkan bendera Indonesia, Ilyas Al-Haf ngaku tertarik bela Timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia Ilyas Al-Haf belak-belakan mengaku tertarik membela Timnas Indonesia. Dia menyatakan hal tersebut usai jadi sorotan karena kedapatan membentangkan bendera Indonesia saat berhasil membawa timnya promosi ke Liga Belanda. Ya, Ilyas Al-Haf baru saja sukses membantu Almere City promosi ke Liga Belanda 2023-2024. Sontak dirinya langsung jadi sorotan karena dinilai turut memberi kode ingin membela skuad Garuda. Dalam sebuah wawancara yang diunggah akun di channel YouTube Yusanugraha, Ilyas Al-Haf pun angkat bicara soal aksinya membentangkan bendera merah putih itu. Dia mengatakan bahwa aksi itu dilakukannya murni karena dirinya bangga memiliki darah Indonesia. Tapi, kalau itu tanda buat aku memperlihatkan bahwa aku terbuka untuk Timnas Indonesia, tentu aku terbuka untuk membela Timnas Indonesia, jelas Ilyas Al-Haf. Tapi pertanyaannya, apakah mereka menginginkan aku juga? Tapi yang terpenting buat aku sekarang adalah aku harus cari klub yang bagus untuk aku. Aku ingin menjadi lebih baik dan bermain lebih banyak. Setelah itu nanti lihat apa saja yang akan datang untukku, sambungnya. Media Inggris sebut 4 pemain muda Indonesia perlu diwaspadai. Perkembangan sepak bola Indonesia belakangan banyak menyita perhatian media luar. Salah satu yang ikut menyorot perkembangan Timnas Indonesia yakni salah satu media Inggris, Rising Ballers. Media Inggris itu tampak salut dengan perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Rising Ballers menyebut Indonesia merupakan negara yang paling menarik perhatian. Tim asuhan Sintayong disebut memiliki perkembangan sepak bola yang luar biasa. Terlebih dengan kehadiran 4 pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Keempat pemain naturalisasi yang disorot yakni Ivar Jenner,
Rafael Struijk, Elkan Bagot, dan Justin Hubner. Kini Justin Hubner memang bukan menjadi pemain timnas Indonesia, namun disebut media Inggris sebagai pemain asal Indonesia. Saya tidak bisa berbohong. Gambaran sepak bola di Asia Tenggara sangat besar dan semakin populer setiap tahunnya. Jumlah talenta di luar sana sebenarnya gila dan Indonesia adalah salah satu negara yang paling menarik perkembangannya, tulis @RacingBallers. Kami memilih 4 pemain muda Indonesia untuk diwaspadai dan perlu diketahui, senang melihat mereka mendapatkan kesempatan bermain di Eropa, sambungnya. Breaking news, Ketum FA Thailand mengundurkan diri akibat insiden di SEA Games. Ketua Umum FA Thailand, Jenderal Polisi Somyot Po Ompan Muang mengundurkan diri. Keputusan tersebut diambil karena insiden memalukan di final SEA Games 2023 lawan Timnas U22 Indonesia. Tak hanya kalah telak dengan skor 2-5, tim Gajah Perang juga diguncang sebuah skandal pada pertandingan tersebut. Sejumlah staf pelatih dan pemain Timnas U22 Thailand terlibat baku pukul dengan skuad Timnas U22 Indonesia pada laga tersebut. Pengunduran dirinya tersebut benar-benar dikonfirmasi berawal dari insiden memalukan di final SEA Games 2023 lawan Timnas U22 Indonesia. Ketua Umum Komite Olimpiade Thailand pada 30 Juni 2023 dan berbagai media massa yang hadir di tempat mencatat bahwa Jenderal Prawit menginstruksikan Jenderal Polisi Somyot Po Ompan Muang selaku Ketua Umum FA Thailand untuk mengundurkan diri. Tulis Thairat sebagai tanggung jawab atas hasil pertandingan di cabang sepak bola SEA Games 2023. Dan keributan antar pemain dan staf timnas U22 Thailand di final SEA Games di Kamboja berdasarkan saran dari Jenderal Yuta Saksasi Prabha, tutup liputan dari Thairat. Rafael Struijk akan dipoles ex-pelatih PSM Makassar. Pemain naturalisasi timnas Indonesia, Rafael Struijk, kini dilatih oleh mantan juru taktik PSM Makassar dari J. Kalezic. Juru taktik asal Bosnia-Herzegovina itu resmi menangani Ado Den Haag. Bagi pecinta sepak bola Indonesia, nama dari J. Kalezic sebetulnya sudah tak asing lagi. Sebab sebelum menangani klub yang diperkuat Rafael Struijk di kasta kedua Liga Belanda, dia sempat mengasuh PSM Makassar. Pelatih yang kini telah berusia 53 tahun itu memang punya catatan yang luar biasa. Pasalnya dari J. Kalezic saat itu sukses mengantarkan PSM Makassar meraih gelar juara Piala Indonesia 2019. Pada partai final, tim berjulukan Pasukan Ramang ini sukses menggebuk Persija Jakarta. Kesuksesannya menjuarai Piala Indonesia 2019 ini turut menghasilkan 1 tiket untuk tampil di Piala AFC musim berikutnya. Sejak meninggalkan PSM Makassar pada akhir musim, dia sempat mendapat beberapa pekerjaan di Belanda. Kini menyambut musim baru, dia bakal kembali menangani pemain Indonesia lainnya, yakni Rafael Struijk.